Kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, waktu gue ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Singkatnya, gue adalah satu dari orang yang ikut. Well, siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi gue udah seneng aja bisa ikut kegiatan ini. Namun, rasa senang gue harus gue pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Gue sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuma bilang, lu kan sering naik gunung, mau naik hari apa juga kan sama aja, lihat pohon doang. Salah satu dari pengurus memang kenal gue, dan sepak terjang gue naik gunung. Tapi gue pikir ini bukan ide yang baik. Tapi ya udahlah. Akhirnya gue nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang gue maksud gak bisa gue sebutin. Tapi gue bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur. Namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam untuk sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting, menghubungkan kota gue dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Singkatnya, kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa. Karena cukup banyak yang ikut. Di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja bergabung ke organisasi Mapala. Gue gak begitu antusias dengarnya. Namun, semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan, gue bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain, cuma gue sama temen satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya gue cuma diam duduk di kursi paling belakang. Jam 5, kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya ini bukanlah tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Gue akhirnya cuma bengong, sembari geleng-geleng kepala. Maksud gue, ini udah jam 5 sore, dan bentar lagi hari udah mulai petang, dan mereka nyuruh kita masuk hutan. Gak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Gue bisa lihat gak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung. Dan mereka gak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya pembagian kelompok pun dimulai. Dengan masing-masing anggota berkelompok diisi oleh 4 orang. Gue dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut saja nama mereka Dira, Umil, dan Bekti. Gue gak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan Mapala biasa yang pasti cuma jalan-jalan nikmatin malam. Tapi rupanya Dira lebih sering curi pandang ke arah gue. Sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua. Masnya bisa lihat ya? Gue yang dengar itu cuma ngerespon dengan bingung. Lihat apa ya mbak? Tapi dia gak ngelanjutin, lalu pergi begitu aja. Tepat setelah sholat Isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini baru semuanya dimulai.
kelompok gue jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, gue cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, gue jalan paling belakang. Di depan ada bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, gue bisa lihat beberapa kali Dira ngelirik gue, seolah ada yang mau dia bicarain. Gue pun ngerasa jadi gak nyaman. Dilihat seolah-olah gue kayak bawa sesuatu. 20 menit perjalanan gue isi dengan nafas. Karena gue punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu yang sangat dingin. Bekti memutuskan berhenti waktu melihat Umil udah gak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini, Dira deketin gue. Lihat gak di sana ada apa? Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. Iya, gue lihat pocong, kata gue sebel. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Gue masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba gue jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niat gue cuma bercanda. Gue gak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, gue ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakang gue jadi kerasa lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan. Dan gue bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakang gue udah pada sampai duluan. Bangsat lu, kemana aja? Holis, teman gue yang sefakultas nyamperin sambil marah-marah. Maksudnya? Gue bingung. Gue bisa lihat banyak pengawas lihat gue gak enak. Akhirnya, Holis bawa gue menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja, bisa hampir 1 jam. Gue udah panik sama yang lain tahu. Lah, gue lewat jalan yang lu pada kasih tanda, kata gue membela. Iya, tapi hampir 1 jam. Lu muterin gunung dulu apa gimana? Dira deketin gue dan Holis. Kemudian dia bilang, sorry kak, gue tadi capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat. Gue bisa lihat, Dira saat itu berbohong. Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini udah game malam. Holis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum gue tanya, Dira salah tahu dan langsung jawab. Mereka emang suka mas, gangguin orang kayak kita. Kalimat itu bikin gue makin gak enak. Gue dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda, sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Gue masih mikirin ucapan Dira. Entah kayaknya gue familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Holis manggil gue. Rupanya gue ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya gue nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya gue baru tahu, lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunain buat off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi gue gak bisa lihat dengan jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini gak begitu jauh dari jalan utama. Seketika itu, kembali gue mikir, kok bisa sampai sama itu kami jalannya? Gue balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek, di mana yang paling cepat ngumpulin bisa langsung gabung ke api unggun untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini, gue bisa lihat Dira lihat sekeliling. Ada kecemasan dalam wajahnya.
Gue langsung kerahin kelompok gue begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, gue ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setahu gue di sana pasti banyak sampah. Rupanya Dira berdiri tepat di belakang gue. Bekti akhirnya sama Umil. Bener aja, gue bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi gue mungutin, Dira akhirnya ngomong, "Pocongnya usil ya mas?" Gue cuma ngeliatin dia sambil tanya, "Pocong apa sih mbak?" "Lah itu, yang tadi bikin kita muter-muter." Gue lirik Bekti dan Umil cukup jauh buat dengar obrolan kami. Akhirnya gue tanya, "Dir, kamu bisa lihat begituan ya? Apa cuma bikin gue jadi ketakutan?" "Loh," dia ngelihat gue dengan curiga. "Masnya bisa lihat juga kan?" "Gue nggak bisa mbak." "Lah tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tertunjuk tadi?" Gue akhirnya ngelihat dia serius. "Lu beneran? Gak lagi bercanda kan?" Dira cuma menggelengkan kepalanya. "Ada berapa pocong di sini?" kata gue. "Gak tahu mas, gak tak hitung, 40 mungkin." Gue langsung lemes. "Tapi mas, mata kamu loh, bercahaya, masa gak bisa lihat?" Akhirnya gue tahu alasannya. Gue jadi ingat waktu peristiwa gue dibawa ke Banyuwangi. "Iya, tapi itu dulu, sekarang udah dihilangkan." Akhirnya Dira paham. Dari situ, gue mulai tertarik dan kemudian tanya, "Di sini, cuma lu doang yang bisa lihat ya?" Dira menggeleng. "Ada 5 mas yang bisa, terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang." Gue coba tanya siapa aja, tapi Dira gak mau ngasih tahu. "Jadi kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat?" Dira cuma mengangguk kemudian bilang, "Gak semuanya bisa tahu, tapi kalau yang menonjol bisa dilihat." Karena semakin penasaran, akhirnya gue tanya ke Dira, "Ada apa aja di sini?" "Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya." "Mbak-mbak apa Dir?" "Itu di atas pohon, ada mbak-mbak yang lagi liatin kita." Gue ngelihat ke atas, dan bener aja, leher gue tiba-tiba meremang dengan sendirinya. "Jadi mereka yang bikin kita muter-muter?" Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan, gue ngelihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari tenda tersebut. Gue pun ikut lihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Gue ngelirik Dira, kemudian ngomong pelan. "Lo bilang ada 5 orang termasuk gue. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa lu ngomong jadi 3 tadi?" "Yang satu lagi udah dirasuki soalnya." Gue kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu udah nggak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang gue tahu dia adalah kakak tingkat gue dari Fakultas Ekonomi. Gue inget dia juga dulu jadi pengawas waktu ospek. Yang buat gue bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, sebegitu nggak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya gue inisiatif buat bantu. Di situ, waktu pegang tangannya gue kaget. Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu ngeliatin gue seolah-olah gue ini orang yang dia cari. Dia nyengir, dan itu bikin gue merinding. Dira ngedeketin gue. "Mas, gue lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih?" "Lah, bukannya lo udah tahu
kita kesini pas malam Jumat Kliwon. Wajah Dira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar, "Ini tempat ramai banget mas, udah kayak pasar." Gue yang dengar itu langsung tahu. Di situ cewek itu mulai ketawa. Serem banget. Ketawanya sampai gue gak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Gue cuma ngebatin, "Lah, di sini nggak ada penanggung jawabnya apa gimana sih?" Setelah ketawa, dia nangis. Kenceng banget suaranya. Dan terakhir, dia mengeram, mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan gak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai mencari pertolongan. Di sini Dira masih ngeliatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Gue deketin Dira. "Ada apa sih? Lo gak ngerasa apa gimana? Maksudnya, mereka ngincar kita. Kita gimana maksudnya? Tuh, tadi lihat gak sih? Mata tuh makhluk ngeliatin lu sambil nyengir. Di sini itu udah kayak pasar, rame banget. Gue gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus gimana? Lu tahu berapa yang masuk ke tubuh tuh cewek?" "Nggak tahu. Berapa emang?" "Sekitar 14-an lah." "Sekarang lu kasih tahu siapa selain gue, lu, dan tuh cewek yang bisa lihat beginian." Dira tampak giring gue ngikut ke anak-anak yang masih ngumpul. Kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. "Mas yang itu," katanya nunjuk. Gue pun mendekati mas itu yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja, kayaknya dia diam, anteng seolah nggak panik sendiri. Dira nahan gue. "Dia jahat mas," kata Dira. Gue nggak paham maksudnya. Tapi begitu gue udah deket banget, dia ngelihat gue. Kemudian dia nyinden. Gue otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana nggak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Gue semakin merinding. Gue akhirnya cuma bisa ngeliatin pengawas yang lain dan gak ada yang berani deketin nih cowok. Padahal Dira sendiri bilang, cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki cowok itu. Semakin larut, akhirnya gue dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan udah datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada mbah-mbah pakai sarung doang, dimana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah, iso-iso neng ada no acara ngene malam Jumat Kliwon ngene tolele. Pertama tuh mbak-mbak ngeliatin cowok yang nyinden sendiri, tapi kayaknya beliau nggak peduli, malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun gak masuk akal, karena yang dia lakuin cuma megang jempol kakinya, dan tiba-tiba cewek itu teriak kayak kesakitan. "Rasain," kata mbak itu. Gue kagum ngelihatnya, karena setelah teriak keras, tuh cewek jatuh pingsan. Kemudian, mbahnya bilang udah selesai. Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin mbah, tapi setelah entah nyebut apa di ubun-ubunnya, cowok itu pun jatuh pingsan. Setelah itu, gue bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu, turun lebih ke bawah. Di sana ada surau kampung. Gue dan yang lain akhirnya bermalam di sana. "Apa sih yang lo lihat tadi?" "Yang mana?" "Yang katanya jahat." "Oh, yang itu. Gue nggak tahu. Tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya gue nggak lihat dia datang dari mana." "Maksudnya gimana?" "Iya,
Tuh makhluk datang gitu aja, dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak lu bisa merinding juga. Tak kasih tahu, tuh cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi, nih makhluk, dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba lu simpulin, seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani, padahal kondisi saat itu sangat ramai banget. Terus dari mana lu tahu kalau ada yang kerasukan? Dira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu gue. Ngasih tahu gimana? Ya ada yang ngasih tahu gue, Mbah Buyut. Mbah Buyutmu? Iya. Maksudnya Mbah Buyutmu di sini. Dia yang ngasih tahu. Akhirnya setelah gue pujukin Dira, dia pun menceritakan semuanya. Sebenarnya gue dikasih ini dan ini itu kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya buat jaga gue dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa nggak ada yang deketin gue. Oh, jadi Mbah Buyutmu yang jagain lu gitu? Iya, Mbah Buyut gue yang jaga. Sekarang di mana beliau? Dira ngeliatin gue. Dia ada di belakang lu, sedang ngendus bau badan lu. Gue cuma bisa bantah, bercandanya gak lucu nih. Terserah, tapi gue emang ngerasa gak nyaman. Terus, lu bilang mata gue bercahaya. Kok gue gak bisa lihat mata lu bercahaya? Kata gue. Lu sendiri kan yang bilang, ada yang nutup mata batin lu. Dira diam cukup lama, kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru gue tahu. Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batin lu ditutup paksa kayak gini? Gak tahu kenapa, pertanyaan Dira kayak semacam kode yang tersirat yang bikin gue harus bertanya lebih jauh. Maksudnya gimana? Awalnya dia ragu, tapi akhirnya Dira bicara sama gue. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, atau pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, lu itu masuk kategori yang kedua. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Lu gak inget tahapan bagaimana pas mata batin itu ditutup kan? Tiba-tiba gue ingat lagi kejadian waktu itu. Waktu dimana gue dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah gue sembuh sehabis hitan. Gue diam lama, kemudian tanya, gimana cara lu tahu kalau gue dari lahir bisa lihat? Dira ngeliat gue kayak penuh selidik. Lu gak tahu apa-apa ya kayaknya. Apa sengaja gak dikasih tahu? Gue gak tahu apa-apa. Pantas lu gak nangkep pesan gue dari tadi katanya. Gue akhirnya tanya apa maksud pesan itu, tapi Dira menolak ngasih tahu lebih jauh. Lu pengen tahu gimana gue bisa tahu lu bisa lihat dari kecil? Katanya. Tahu di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada dua mata lagi. Meskipun lu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Gue asumsiin lu sama kayak gue, katanya. Terus, cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu. Jadi mereka nggak bisa lihat gue. Terus satu lagi, siapa yang bisa lihat? Dira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya gue yang kemaksain. Malam itu gue pakai buat tanya banyak hal. Termasuk rupanya sesama yang dikasih sejak lahir bisa dilihat hanya dengan mata. Pantas kebanyakan tiap gue ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandang gue dengan tertarik. Di antaranya orang yang gue lupa namanya, yang nyuruh gue buat tiduran beralaskan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Di situ juga gue ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu gue tentang kesalahan kaprah orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka nggak loncat seperti di film.
Pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak napak tanah, sedangkan kuntilanak mereka nggak terbang, tapi merangkak. Lu bayangin kalau lihat kuntilanak di atas pohon. Dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin gue merinding. Setelah tahu banyak hal, keesokan paginya, bis kami pun datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas, mapala dan penerimaan anggota baru, sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat gak mau ngomongin itu sama sekali. Yang gue tahu, si cewek emang lagi ada masalah, menurut kabar yang gue dengar. Sedangkan si cowok itu, dia cuma lagi sial aja, sempat kosong pikirannya, karena kaget atas apa yang ada di sana. Di dalam bis, Dira balik duduk sama Umil. Saat itu, entah kenapa gue udah nebak siapa orang kelima itu. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, gue dapat pelajaran banyak dari ini. Sekarang, gue masih sering sih lihat Dira di kampus, tapi gue udah gak lanjut ikut mapala, karena sekarang gue kerja sambil kuliah. Terakhir kali kami ngobrol, waktu gue ketemu sama dia di kantin. Dira ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya, lu juga ada loh yang jagain. Hanya aja dia jaganya cuma dari jauh. Gue yang ngedengar itu pun kaget. Tapi Dira kemudian melanjutkan omongannya. Gue rasa nyokap lu tahu sesuatu. Coba deh tanyain beliau. Namun sampai saat ini gue belum tanya sama sekali sama nyokap. Lain kali mungkin gue bakal tanyain. Toh sekarang gue udah nyaman dengan kehidupan yang sekarang. Terakhir, sebenarnya di kamar gue udah ditanam sesuatu yang bikin makhluk seperti itu nggak bisa masuk. Makanya, gue ngerasa paling nyaman kalau ada di kamar. Pernah gue usul buat ditanam di rumah, tapi rupanya penghuninya nggak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar biar gue punya ruang privasi. Kalau ada waktu nanti gue bisa ceritain. Intinya, gue cuma mau bilang, mungkin di antara kalian ada yang lagi merhatiin atau jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak. Dan kalau tidak mengganggu, ya biarin aja. Yang penting, jangan pernah jauh sama yang buat hidup. Kalau kata orang Jawa, sing mau kuasa, sing nantune garis uripe menungso. Yang maha kuasa adalah yang menentukan garis hidup manusia.